Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jalan lurus yang terjal. Amsal 16 ayat ke-25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, suatu kali ada kejadian seperti ini. Jadi waktu itu saya mengendarai sebuah kendaraan di suatu daerah yang baru. Lalu saya memilih suatu jalan yang menurut saya akan membawa saya kepada tujuan. Ternyata setelah menyusuri jalan itu beberapa lama, ternyata itu adalah jalan buntu. Wow, luar biasa. Di luar prediksi. Ada juga kisah lain mengatakan ada seseorang yang mengira jalan yang dia tempuh adalah jalan yang menghubungkan dia dengan tempat tujuan kemana ia akan pergi. Tapi ujung-ujungnya ternyata jalan itu adalah sebuah jurang. Saudara, Amsal 16 ayat 25 tadi mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ada jalan yang disangka lurus, ternyata terjal, bahkan berliku-liku di ujung jalannya, bahkan menuju jurang. Nah, ayat ini berbicara tentang jalan kehidupan yang kita tempuh. Hal ini berhubungan dengan pilihan dan keputusan kita, dan mempunyai konsekuensi akhir yang penting, dan menentukan kemana kita akan berakhir, apakah maut atau hidup. Jalan kehidupan ini sangat erat dengan pilihan iman kita. Karena jalan ini adalah jalan yang berkaitan dengan surga atau neraka. Maka bila jalan itu menuju surga, kita akan mendapatkan kehidupan. Sebaliknya, bila jalan itu menuju neraka, maka mautlah yang didapat. Banyak orang memilih jalan yang berbeda-beda dan menganggap semuanya sama pada tujuan akhir. Pengandaian tentang banyak jalan menuju ke Roma tidak dapat diterapkan untuk ke surga. Memang benar ada banyak jalan menuju Roma. Bahkan bukan hanya Roma. Kalau kita mau pergi ke alun-alun suatu kota saja, biasanya ada banyak jalan yang tersedia menuju ke sana. Tapi jalan ke surga hanya ada satu. Dari mana kita tahu hanya ada satu jalan ke surga? Karena Alkitab ada mengatakan seperti demikian. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Pertanyaannya, siapakah Bapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Jawabannya, ya Bapa surgawi, Sang Pencipta segala sesuatu. Sebab Tuhan Yesus menyebutkan tentang keberadaan Bapa yang lain, yakni Bapa segala dusta, yaitu iblis. Di Yohanes 8 ayat ke-44. Dan juga Bapa dalam Yohanes 14 ayat ke-6, yaitu Bapa kebenaran yang berkaitan dengan kerajaan surga. Jadi, ada orang yang mengira dengan membunuh orang lain, maka ia telah melakukan suatu kebaikan dan akan membawa dirinya ke surga. Itu jelas salah. Itu jelas tidak benar. Itu adalah contoh tentang jalan menuju ke maut. Ada banyak agama dan kepercayaan di dunia ini. Ada banyak tempat-tempat ibadah. Ada banyak patung-patung. Ada banyak ramalan, sihir, tenung, dan lain sebagainya. Ada banyak cara hidup. Manakah yang kita pilih agar kita dapat hidup yang kekal? Saudara, jawabannya hanya satu. Yaitu Yesus Kristus, jalan kehidupan. Dialah jalan yang lurus yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. So, jangan salah memilih jalan. Ambillah keputusan hari ini untuk berjalan di jalan kebenaran. Boleh katakan amin? Nah, jadi kesimpulannya ada dua jalan. Jalan pertama adalah jalan di luar Yesus. Matius 7 ke 13 dan 14 berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya." Banyak orang berbondong-bondong menempuh jalan di luar Yesus. Memang jalan di luar Yesus banyak dilalui orang dan banyak temannya. Banyak kemudahan didapatkan, mudah dilalui, tanpa hambatan, tanpa tantangan iman dan aniaya. Menawarkan kompromi dengan dunia. Asal melewati jalan ini, ya semua akan mulus. Tetapi sesungguhnya jalan yang luas ini menuju kepada kebinasaan. Dan mayoritas orang menyangka jalan lurus dan luas ini adalah jalan yang benar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ujungnya menuju maut atau kematian. Yang kedua, jalan melalui Yesus. Katakan amin. Yohanes 14 ayat ke-6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. So, untuk menerima keselamatan memang mudah. Hanya dengan hati percaya dan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Roma 10 ayat ke-9. Tetapi untuk mempertahankannya membutuhkan proses yang tidak mudah. Memikul salib berarti bersedia mengalami kesulitan karena iman. Sedikit teman, tidak bisa kompromi dengan dunia. Bahkan ada yang diusir dari keluarga, ada yang kehilangan teman atau jabatan dalam pekerjaan, bahkan ada yang dipersulit dalam hal ibadah,
dan juga ada yang dianiaya dan dibunuh karena iman. Tetapi sesungguhnya inilah jalan yang sejati yang disediakan Tuhan untuk kita sampai kepada kehidupan kekal, yaitu surga. Katakan amin. Kita lihat, jalan yang sejati menuju ke surga bukan dari bawah ke atas atau dibuat oleh manusia. Jalan yang sejati datang dari atas ke bawah, yaitu dari surga turun ke bumi. Yesus dari surga turun ke bumi menjadi manusia yang menebus dosa manusia yang percaya. Di Yohanes 6 ayat ke-33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Makanya jangan terkecoh oleh tawaran nikmatnya keinginan dunia dan mayoritas orang, karena ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya terjal, yaitu menuju kepada maut. Tetaplah setia menempuh jalan iman melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun melalui berbagai pergumulan dan tantangan iman. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.